Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu mengenai permasalahan kubur, dan akhir pembahasan kita yaitu tentang sedekah kepada kubur. Apa hukum sedekah kubur? Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun pada malam ini kita akan membahas tentang bernadar untuk kubur. Ya, bernadar untuk kubur. Jadi ada dua keadaan, dan dua keadaan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Misalnya seseorang berkata, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan menyembelih untuk Allah di sisi kuburan wali fulan. Ini pertama. Yang kedua, dia mendatangi kubur dan kemudian berkata, wahai wali fulan, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan menyembelih di kuburanmu 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Ini dua hal. Yang pertama, dia bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi menyembelih di samping kuburan. Iya. Yang kedua, dia bernadar kepada pemilik kubur itu sendiri. Apa hukum di antara dua keyakinan dan dua perbuatan ini? Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita. Namun sebelum kita membahas, perlu diketahui bahwasannya an-nadar itu menurut istilah para ulama, ijab ainul fi'il al-mubah ala nafsihi ta'ziman lillahi ta'ala. Bernadar seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya yang itu hukum asalnya adalah mubah, boleh, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa Senin Kamis misalnya adalah sunnah, tidak wajib baginya. Tetapi ketika dia berkata, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya akan berpuasa Senin Kamis dalam 1 tahun ini. Yang puasa Senin Kamis hukum asal baginya adalah sunnah, asal hukumnya. Tetapi ketika dia sudah bernadar, maka hukumnya wajib. Iya. Nah, apa hukum asal daripada nadar yang mubah ini? Telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Namun yang sahih dari pendapat ini adalah pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Di antaranya dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan di antara ulama al-mu'asirin adalah Syekh Shalih Al-Syekh, ya. Beliau mengatakan bahwasanya nadar itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya nadar mutlak, ada yang namanya nadar al-muqayyad. Nadar mutlak, seseorang bernadar, saya akan berpuasa di tahun ini Senin dan Kamis, tanpa ada embel-embel kalau saya begini, kalau saya begitu. Maka nadar yang seperti ini hukumnya sunnah dan wajib bagi dia untuk menunaikan nadarnya. Yufu bin nadri, wajib bagi dia menunaikan nadar yang telah dia bernadar. Iya, hukumnya sunnah dan menunaikannya adalah wajib. Yang kedua, dikenal dengan nadar muqayyad. Apa itu nadar muqayyad? Seseorang bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi dia kaitkan dengan sesuatu. Kalau seandainya saya sembuh, kalau seandainya saya lulus, kalau seandainya saya mendapatkan hajat saya, maka saya akan bersedekah di bulan ini 1 juta rupiah. Ini namanya apa? Nadar muqayyad, yaitu dia kaitkan sesuatu, ya. Maka para ulama mengatakan nadar ini hukumnya makruh. Nadar ini hukumnya
makruh. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri wa qala innahu la yaridu syai'an wa inna ma yastakhriju bihi minal bakhil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nadar. Nadar yang apa? Nadar yang muqayyad. Sesungguhnya nadar yang jenis seperti itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Jadi kalau seandainya dia nggak sembuh, dia nggak bersedekah. Kalau seandainya dia nggak sembuh, dia nggak berpuasa. Ini kan bakhil namanya. Faham ya? Nah, nadar ini disebut dengan nadar muqayyad. Hukum asalnya adalah makruh, namun ketika dia sudah bernadar, wajib bagi dia untuk menunaikannya. Ya, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri, wajib bagi dia menunaikan nadarnya. Bisa difahami ya? Jadi misalnya antum mengatakan, kalau seandainya saya lulus tes PNS, ya, saya akan mensedekahkan gaji saya selama 1 tahun, ya, 20%. Lulus dia PNS, wajib nggak dia menunaikan nadarnya? Wajib. Tapi hukum asalnya nadar tadi apa? Makruh, karena bakhil. Karena kalau dia nggak lulus, dia nggak keluar sedekah. Makanya kata Rasulullah, tidaklah keluar kecuali dari yang bakhil. Dan inilah pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, menjamak di antara dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah nadar. Jelas ya? Nadar mutlak dan nadar muqayyad. Nah, kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu hukum bernadar di kuburan. Disebutkan di sini, wan nadru lil mauta aw lil qubur al mauta haramun la yajuz wa batilun bil ijma'. Bernadar untuk si mayit atau untuk kubur ini adalah perkara yang haram, tidak dibenarkan, dan dia adalah nadar yang batil dengan kesepakatan seluruh para ulama Islam. Ya, dan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bahr Ra'iq di jilid yang kedua di halaman 320, dan juga bisa dilihat dalam kitab Ratul Muhtar Ma'adar Muhtar di jilid yang ketiga di halaman 439, dan juga ini bisa dilihat dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah di jilid yang ke-13 di halaman 643. Ya, para ulama mereka seluruhnya sepakat bernadar untuk kubur, bernadar untuk mayit itu hukumnya haram dan batil dengan kesepakatan seluruh para ulama Islam. Wa dzalika li'annahu nudhira li ghairillahi ta'ala. Kenapa? Karena dia telah bernadar kepada selain Allah. Dan ini hukumnya sama seperti seseorang bersumpah dengan selain nama Allah. Apa kata Rasulullah? Man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia itu jatuh ke dalam kesyirikan. Dia mengatakan demi fulan. Ya, sumpah itu kan dalam bahasa kita kan demi, ya. Demi fulan, demi ahlan, saya akan begini, saya akan begitu. Ini namanya sumpah. Dan seseorang tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Nah, begitu juga ketika dia bernazar dengan selain nama Allah, dia juga telah berbuat apa? Kesyirikan, sama. Nazar adalah ibadah, ya, bersumpah adalah ibadah, ya, doa adalah ibadah, ya, isti'anah adalah ibadah, al-istighatsah adalah ibadah. Yang ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu semuanya milik Allah, dan jangan pernah engkau berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jelas ya? Nah, wal wajib fihi al-istighfar. Nah, ketika seseorang dia sudah bernadar, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya, nyok kukoh kambing tabo dijerat wali fulan. Dia sudah bernadar dan sembuh. Ya. Maka wajib bagi dia untuk beristighfar. Wajib bagi dia untuk bertaubat. Nyok aku jaba dokter terus Singapura aku jaba dokter. Ham boleh. Ku menadar ku kuburan je ka boleh loh. Ini bukan dalil.
Ini bukan dalil, saya ulangi kembali, ini bukan dalil kesembuhan penyakit Anda dikarenakan Anda bernazar untuk kubur. Ini bukan dalil menunjukkan benarnya perbuatan tersebut. Tetapi ini dikhawatirkan adalah istidraj dari Allah Rabbul Alamin. Apa itu istidraj? Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk berbuat maksiat. Semakin dia bermaksiat, semakin Allah membuka kepadanya kemudahan. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu fa akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa apa yang diingatkan dengannya, perintah Allah, larangan Allah, semakin dia lupa, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan kepada mereka segala kemudahan dari langit dan dari bumi. Hatta idza farihu bima utu, sampai-sampai mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Lihat nih kami ini, makmur, sejahtera, nggak pernah gempa, nggak pernah tsunami, aman, tentram, kaya raya. Kalian katanya agama Islam, sebentar-bentar gempa, sebentar-bentar tsunami, belum selesai satu tsunami, datang tsunami yang lainnya. Bangga mereka. Apa kata Allah? Akhadnahu baghtatan, dan kami datangkan kepada mereka kematian secara tiba-tiba. Disitulah dia terperangah. Ini adalah dalil Allah memiliki sifat apa? Istidraj. Allah mengeluh-elukan seseorang, memberikan kemudahan seseorang. Semakin dia kufur, semakin Allah memberikan kemudahan kepadanya. Semakin dia bermaksiat, semakin Allah memudahkan baginya. Mafhum ya? Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil kapuleh lo, ujamu ban puleh kaku nazar baku bunya gak boleh penyakit. Nggak bisa. Tidak bisa jadi dalil. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal walaupun nggak sembuh. Ini sudah minum madu sudah 10 kilo habis, nggak sembuh penyakit saya. Saya masih akut kumat. Maka apa? Bukan madunya yang salah, atau bisa jadi madunya madu palsu. Iya, atau bisa jadi perut kamu yang salah. Ucapan Nabi pasti benar, yang namanya madu itu apa? Obat. Jadi banyak hal ya. Jadi bisa madunya madu palsu. Ya, air gula digiling, ditaruh warna jadi madu. Jadi semakin minum madu, semakin naik asam urat, naik darah manisnya. Puih pegah cik madu juga obat, tambah demam hanya untuk cik madu. Karena madunya madu palsu. Atau bisa saja keyakinannya kurang yakin, atau ada sesuatu yang salah dengan perutnya. Hadis Rasulullah SAW tidak pernah salah. Jelas ya? Walaysa fi wafa wala kafarah. Ya, bagi orang yang telah bernazar untuk selain Allah, wajib bagi dia beristighfar saja, dan wajib bagi dia bertobat, dan tidak boleh dia menunaikan nadarnya, dan tidak ada kafarah baginya. Tidak ada kafarah kalau nadar tersebut nadar yang berbau kesyirikan. Iya. Wa qad dzakara al-fuqaha al-Hanafiyyah anna an-nadhara alladhi yaqa lil amwat min akthar al-awam ka qawli ba'dihim ya sayyidi fulan in radda ghaibi aw 'awf fi maridi aw qadaita hajati falaka min adh-dhahab aw al-fiddah aw min at-ta'am aw az-zayt aw nahwiha anna hadha al-qawl batilun wa haramun wa dhalika liwujuhi minha. Syekh rahimahullah, beliau di sini membawa pendapat mazhab Hanafi. Kenapa? Karena di antara semua penganut mazhab, saya nggak berbicara imam mazhabnya ya, saya berbicara penganut mazhab. Yang paling fanatik kepada mazhab itulah mazhab Hanafi, dan yang paling banyak terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga pengikut mazhab Hanafi. Saya nggak berbicara imam Hanafinya ya, saya berbicara pengikutnya. Makanya Syekh di sini beliau mendatangkan pendapat fuqaha Hanafiyah. Bagaimana pendapat para fuqaha Hanafiyah? Ulama-ulama Hanafiyah, orang-orang yang mereka bernazar di kuburan. Iya, disebutkan dari sebagian ulama Hanafiyah bahwasanya nazar yang terjadi, yang dilakukan untuk mayit-mayit,
dari kebanyakan orang awam, ya sebagian mereka berkata, ya sayyidi, ya wali fulan, ya kalau seandainya engkau mengembalikan barangku yang hilang, ya, atau engkau menyembuhkan penyakitku, engkau menunaikan hajat-hajatku, maka bagimu emas, atau bagimu perak, atau bagimu makanan, atau bagi kamu minyak, atau yang semisalnya. Dengan siapa dia berbicara? Dengan kubur tadi, wali dalam kubur. Apa pendapat Hanafiyah dalam masalah ini? Pendapat Hanafiyah dalam masalah ini, hanna hadzal qaul batilun wa haramun. Ini merupakan ucapan yang batil dan ini merupakan ucapan yang haram. Dan lagi saya katakan, saya ulangi kembali, kalau Anda pergi ke kuburan tidak meminta kepada kubur, berarti Anda itu bukan pembahasan kami. Jadi jangan ngamuk-ngamuk sendiri, ya, jangan marah-marah. Kami nggak membahas kalian. Yang kami bahas sekarang, seseorang datang ke kubur meminta kepada wali kubur agar menyembuhkan penyakitnya, agar mengembalikan barang hilangnya, kemudian dia bernazar untuk memberikan sesuatu kepada kubur. Anda melakukannya? Kalau Anda tidak melakukannya, mohon maaf, Anda bukan pembahasan kami. Jadi jangan baperan duluan. Kan suka baper orang di sana. Kita bahas seperti ini, wah ini tuduhan. Begitu kejam mulutnya, begitu banyak berdusta. Kita pergi ke kuburan nggak pernah kita minta sama kubur. Ya udah, kamu nggak jadi pembahasan kami, selesai kan? Kamu nggak kami bahas. Alhamdulillah, kita bisa menjaga akidah kita. Tetapi yang kami bahas seseorang yang dia bernadar kepada kubur. Anda tidak bernadar, ya sudah, alhamdulillah. Anda bersyukur kepada Allah telah menyelamatkan Anda dari perbuatan kekufuran. Jadi kenapa harus baperan? Ya, kenapa Anda harus marah-marah? Kenapa Anda harus menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan? Kenapa Anda mengatakan orang berdusta? Kita nggak membahas Anda. Mafhum di sini? Taib. Kemudian wadzalika liwujuhin minha. Ya, dan dalam mazhab Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya adalah perkara yang haram, ya, itu dilihat dari beberapa sisi. Kenapa haramnya? Pertama, annahu nudhira lil makhluqin wan nadar lil makhluq la yajuz. Karena dia bernadar untuk makhluk dan bernadar kepada makhluk itu tidak dibolehkan. Seperti seseorang tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Seperti seseorang tidak boleh berdoa kepada makhluk. Begitu juga dalam bernadar dia tidak boleh kepada makhluk. Li'annahu ibadatun. Dikarenakan nazar itu ibadah. Kenapa nazar itu ibadah? Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, yufuna bin nadri, tunaikanlah oleh kalian nazar-nazar kalian. Apa itu ibadah? Ibadah disebutkan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin. Ibadah adalah nama-nama yang mencakup di dalamnya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apakah itu berupa perbuatan ataukah itu berupa ucapan? Itu ibadah. Nah, sekarang Allah mengatakan yufuna bin nadri, tunaikanlah oleh kalian nazar-nazar kalian. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali apa? Allah cinta dan ridho kepada sesuatu tersebut. Ketika Allah cinta dan ridho kepada sesuatu tersebut, maka itu dikatakan sebagai ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mafhum di sini? Ini yang pertama. Yang kedua, annal mandur lahu mayyit. Orang yang dia gantungkan nadarnya itu adalah mayit. Sementara mayit itu tidak memiliki apapun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dalam keadaan rasulnya itu masih hidup. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya? Qul inni la amliku li nafsi dharra wa la naf'a. Sesungguhnya aku tidak mampu untuk menghilangkan mudarat pada diriku sendiri dan aku tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku sendiri. Ini Rasul dalam keadaan beliau masih hidup, diperintah oleh Allah untuk mengumumkan ini kepada seluruh manusia.
dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalau seandainya Rasulullah masih hidup saja, beliau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat, yang itu merupakan bagian kekhususan Allah. Bagaimana lagi kita meminta kepada Rasul setelah Rasul itu meninggal? Nah, bagaimana lagi kita meminta kepada seseorang yang dia bukan Rasul? Iya. Jadi kalau seandainya kita sholat zuhur 4 rakaat, kita faham, kita jelas, ngerti kita sholat zuhur 4 rakaat. Iya, sholat asar 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dengan segala rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada dalam sholat tersebut. Perlu antum ketahui, perkara tauhid, perkara akidah, itu jauh lebih gamblang penjelasannya di dalam Al-Quran dibandingkan sholat. Faham? Ibnu Qayyim menyebutkan awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran seluruhnya penjelasan tentang tauhid. Tidak semua ayat Al-Quran menjelaskan tentang salat, tetapi seluruh ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan kebalikan daripada tauhid itu sendiri. Jadi ketika Anda jelas tentang perkara salat, seharusnya perkara tauhid itu harus lebih jelas dan gamblang. Jelas sekali Allah mengatakan. Bahkan Nabi SAW berkata kepada anaknya, "Ya Fatimah binta Muhammadin la ughni anki minallahi syai'a." Wa Fatimah, anaknya Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kau miliki dari iman dan amalan saleh. Nah, Rasul tidak bisa menyelamatkan darah dagingnya kecuali dengan amalan saleh yang dia lakukan. Bagaimana lagi kita meminta kepada mayat yang lainnya? Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa itu dikatakan sebagai perbuatan yang terlarang? Anna dhannuhu anna al-mayt yatasarraf fil umur dunallah wa i'tiqadu dzalika kufrun. Prasangka seseorang bahwasanya mayit inilah yang mengatur perkara-perkara selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengatakan, "Ya fulan, ya wali fulan, sembuhkanlah penyakit saya." Ya, sekarang yang berhak menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya mengatakan, "La shifaa illa shifaa'uk." Tidak ada yang menyembuhkan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ucapan Nabi Isa alaihissalam, "Idza maridtu," ketika aku sakit, maka engkau yang menyembuhkan aku. Jadi jelas Allah itu Syafi. Dari nama Allah Syafi, zat yang menyembuhkan. Iya. Nah, ketika seseorang meyakini ada sesuatu yang lainnya yang bisa memberikan kesembuhan baginya, maka secara tidak langsung dia telah menjadikan makhluk Allah yang lain tersebut sama kedudukannya seperti Allah. Syirik enggak ini? Jelas kesyirikannya. Ya, jelas syirik. Dia meyakini ada sesuatu yang lain yang mengatur alam semesta ini. Sementara alam semesta inilah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita baca selalu dalam salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, pemilik seluruh alam semesta ini. Tidak ada satu jengkal pun, 1 meter pun, bahkan 1 senti pun di muka bumi ini ada zat yang lain yang mengatur. Tidak ada. Semuanya milik Allah. Apa yang ada di langit milik Allah. Apa yang ada di langit milik Allah. Apa yang ada di antara keduanya adalah milik Allah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan memiliki apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, sembahlah dia dan bersabarlah engkau menyembah kepadanya. Tidak ada satupun yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika seseorang meyakini si kubur inilah yang memberikan kesembuhan kepada saya, maka dia telah mengangkat pemilik kubur tersebut ya sederajat dengan Allah Rabbul Alamin. Ini perbuatan yang sangat berbahaya. Ini perbuatan yang sangat mengerikan. Ya, dan untuk mengulang kaji apa yang telah sering kita bahas, asyirku, apa itu syirku? Asyirku kata para ulama taswiyatun li ghairillah billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasaisillah. Syirik adalah seseorang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah.
Kapan seseorang menjadikan pada makhluk itu merupakan bagian kekhususan Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Iya. Kemudian disebutkan di sini wastathnal ahnafiyah min dzalik ma law qusida bin nadri sarfu lil fuqara faqala mithalan ya Allah inni nadartu laka in syafaita maridi aradatta ghaibi aqadaita hajati an at'im lil fuqara alladhina bi babis sayd fulan. Dalam mazhab Hanafiyah ada sesuatu yang mereka kecualikan. Bolehnya seseorang bernazar di kuburan. Apa bentuknya? Misalnya dia berkata, "Ya Allah, aku bernazar untukmu, untuk Allah. Kalau seandainya engkau menyembuhkan penyakitku, atau engkau kembalikan sesuatu yang hilang dariku, atau engkau menunaikan segala hajatku, maka aku akan memberikan makanan kepada orang-orang fakir di pintu Said Fulan, di kuburan Fulan." Paham ya? Jadi dia bernazarnya untuk siapa? Untuk Allah. Dia minta sama siapa? Sama Allah. Tetapi dia bagi-bagi makanan di mana? Di samping kuburan. Beda kan? Beda sama yang pertama? Beda ya. Kalau yang pertama jelas syirik karena dia minta kepada pemilik kubur. Kalau ini dia mintanya sama Allah. Dia mohon sama Allah, tetapi dia sedekahnya di samping kuburan. Nah, ini dia. Masalah dua yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam mazhab Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan ini dibolehkan. Ya, qalu hadza fi naf'un lil fuqara, karena mereka mengatakan ini ada manfaatnya untuk orang-orang fakir. Wa nadru lillahi azza wa jalla, dan dia telah bernadar untuk Allah. Ya, dan dia berikan kepada fakir miskin. Ya, atau misalnya di masjid atau lain sebagainya, maka ini tidak ada masalah. Ya, ini pendapat Hanafiyah. Bisa digambarkan permasalahannya? Saya ulangi kembali, jangan salah paham. Kasus yang kedua, seseorang bernadarnya untuk Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau menyembuhkan penyakitku, engkau kembalikan semua barang-barangku yang hilang, maka aku akan memberikan makanan kepada fakir miskin di samping kuburan wali fulan. Ya, ini dibolehkan dalam mazhab Hanafiyah. Dibolehkan. Iya. Namun wa hadzal istisna lil Hanafiyah sahihun min jihatil qauli laysa bikufrin. Ya, dan pengecualian dalam mazhab Hanafiyah itu sahih. Itu tidak jatuh seseorang ke dalam kekufuran. Selama dia bernadar untuk Allah, selama dia meminta sama Allah, itu tidaklah perbuatan tersebut menjadi kufur. Namun ghairus sahih itu tidaklah dikatakan sahih kalau seandainya dibolehkan secara mutlak. Faham ya? Jadi pendapat para ulama yang lainnya, mereka mengatakan ketika engkau bernazar untuk Allah, meminta sama Allah, tetapi engkau menyembelih hewan atau memberikan makanan di sisi kuburan, perbuatanmu ini tidak dikatakan sebagai perbuatan kufur. Cuman bukan berarti boleh. Cuma bukan berarti apa? Boleh. Kamu tidak kafir. Ya, kamu tidak kafir. Kamu tidak syirik. Namun perbuatan seperti ini tidak dibolehkan. Tetap tidak dibolehkan. Ya, jatuhnya kepada perkara yang haram, bukan jatuh dalam kesyirikan. Iya. Bal sahih, bahkan yang sahih dari pendapat ini, anna nadhra lil qubur aw li sadanatil qubur aw lil mujawirina laha la yajuz wa nadhrul ma'siyah la yajuz wafa'u bihi. Yang sahih bernazar untuk kuburan atau untuk penjaga kubur. Kalau bahasa Arab namanya sadanah. Kalau bahasa kita Aceh apa? Hah? Kadam kubur ya. Jadi dia di situ berdiri, kadang membawa cerita-cerita, nyobuk lampu kalan lampu bak kubunya, pidobi asap tak wangi asap. Hantom tacumnya wangi, lebih wangi dari asap bak kubunya. Mana gepugah bacut, nasu bacut dari kubu. Soso yang jagono melumo, koh kubur ino, bagi itu fakir miskin, maka akan dimudahkan segala urusannya. Orang sangat mudah untuk menerimanya, sangat mudah. Ya, bahkan ada di sebuah daerah ada kubur ya. Saya sebutkan saja di daerah lewat Guru Teh saja.
Bima akhbarani, apa yang dari sebagian orang mengkhabarkan kepada saya. Jadi di situ ada kuburan. Ya, siapa yang bernazar menyembelih hewan di kuburan tersebut, dia bisa lihat bapaknya di situ, dalam kubur itu. Masuk di dalam kubur, masuk dalam kubur itu. Dia berdoa di situ. Ya, kadang-kadang dia keluar, anakku kalian bapak kau. Yang kadang kubur kurang engkau, payah kau dua iku tinggal. Gitu, ada. Yasraqu amwalun nas. Mereka mencuri harta manusia dan manusia dibodoh-bodohin. Karena dia tahu manusia pasti apapun akan dilakukan. Yang lihat bapaknya, yang ibunya. Ya, kalau sapi tidak cukup satu, upaya kau lumo lebih tumbun loh. Kadang ranu nempkoh lumonya peng-peng anak betul. Harus dari peng yang halal. Masya Allah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perlu untuk ketahui semuanya. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi kita lihat dan dia tidak bisa lagi bertemu dengan kita. Kalau seandainya antum, saya pernah melihat kok bapak saya datangi saya lihat dengan mata kepala saya, sempat saya foto, cuman kebetulan HP saya udah rusak. Itu bukan bapakmu, itu jin yang menyerupai bapakmu. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla inna kalimatun wa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Apa dia minta? Dia ingin sholat, dia ingin puasa, dia ingin berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Kembali ke dunia untuk beribadah saja sudah tidak ada lagi peluang dan jalan. Apalagi mau ziarah. Kalau rumah dia akan rindu ya rumah. Anu mi di mana teh anu mi. Kita mau ibadah saja nggak dibolehkan. Nggak ada kesempatan. Gimana mau ziarah? Ini ayat Al-Quran qat'i, jelas gamblang. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sebagian orang untuk minum dari haudnya Rasulullah, apa kata Allah kepada Rasul? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematianmu. Kalau seandainya ada orang yang bisa hidup kembali ke dunia ini, maka Rasulullah orang yang paling berhak untuk hidup. Tapi apa kata Allah? Engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematianmu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya waktu itu sedang menyetir mobil, tiba-tiba Rasulullah ada di samping saya sambil menangis, kadzab, ini pendusta. Wallahi saya katakan pendusta. Iya, ketika saya mau tidur, tiba-tiba datang Rasul menghampiri saya sambil menangis. La taghtar, jangan kalian tertipu dengan air mata buayanya. Yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui ya Muhammad apa yang terjadi setelah kejadian. Setelah kejadian apa yang terjadi di Madinah saja Rasulullah nggak tahu. Lah kok bisa datang ke Jawa Barat gitu loh. Datangin dia. Kalau mau didatangin, Abu Bakar As-Siddiq lebih berhak untuk didatangi. Kan seperti itu. Ketika ketika para sahabat berselisih di mana Rasulullah dikubur, apakah Rasulullah mencopot pakaiannya ketika beliau dimandikan ataukah tidak? Ini yang menjadi sebab Rasulullah dikubur terlambat. Beliau meninggal hari Senin, dikubur di malam Rabu. Dan siapa yang berhak menjadi khalifah pada waktu itu? Ini tiga hal yang masih terjadi perselisihan di kalangan para sahabat Nabi. Nah, kalau seandainya Rasulullah itu bisa mendatangi seseorang yang paling berhak beliau datang pada waktu itu, dengar semuanya ya. Saya itu dikubur di mana saya meninggal ya. Cepat kubur saya. Ya, nanti kalau saya meninggal, itu pakaian saya nggak perlu dicopot, mandikan seperti pakaian yang saya telah meninggal. Abu Bakar, kamu langsung naik khalifah ya, langsung masuk kubur kan gitu kan? Secara akal kan seperti itu. Tapi Rasulullah dari hari Senin sampai malam Rabu beliau dikubur karena para sahabat berselisih pada waktu itu di mana Rasulullah dikubur. Ya seorang Muslim itu cerdas.
Jangan karena air mata buaya antum tertipu. Ya, air mata buaya antum tertipu. Kita menilai sesuatu dengan dalil. Kita menilai sesuatu itu dengan Al-Quran, dengan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini, atau maka ini tidak dibolehkan karena ini adalah nadar maksiat dan tidak ada wafa baginya. Jadi kalau antum bernadar untuk kubur, kemudian antum bertobat, maka tidak boleh dia tunaikan, dia beristighfar, dan tidak bal innal alal sahibun nadar kafara fi asah qaulil ulama. Tetapi dalam masalah ini ya para sebagian ulama mengatakan dia harus membayar kafarah. Apa kafarah? Sumpah. Kalau antum sudah bersumpah dengan sesuatu kemudian antum ingin batalkan, ya kafarah sumpah itu pertama memerdekakan budak. Kalau seandainya dia tidak memerdekakan budak, dia berpuasa selama 3 hari. Kalau dia tidak mampu berpuasa 3 hari, dia memberikan makanan kepada fakir miskin 10 orang. Ini kafarah al-yamin, ya, membatalkan sumpah. Dan ada beberapa hal yang lainnya karena waktu kita sudah habis, ya. Ada beberapa saat mungkin untuk kita tanya jawab dan insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Ya. Bisa tanyakan dulu kalau masyarakat kita biasanya dalam berobat. Iya. Berobat. Misalnya saya berobat ke dokter di Banjar, beribu-ribu nggak sembuh. Setelah itu lainnya ke dokter di saya misalnya, artinya nggak sembuh. Iya. Ini karena beribu saya dengan pusat-pusat. Kedua kita pergi ke orang pandai, orang apa namanya, bawa air itu dirajang. Direndam kerisnya atau direndam imamahnya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan ini kita lari kepada pembahasan masalah tawakal. Iya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang seseorang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan dalam masalah tawakal ada 2 hal yang perlu untuk diketahui. Yang pertama, seseorang harus menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit, ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwasanya Allah lah yang bisa memberikan kesembuhan baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara syarat bertawakal seseorang itu harus melakukan sebab. Harus melakukan sebab karena sesuatu itu dengan sebab dan musababnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa tarahu bitanan." Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan dia kembali dalam keadaan perutnya apa? Kenyang. Jadi dari antara bentuk tawakal ada usaha yang seseorang ingin lakukan. Saya ingin kali punya anak, tapi saya nggak mau kawin, nggak mau nikah. Kan Nabi Isa saja nggak punya bapak, punya anak. Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak, lahir. Saya harus yakin pasti saya punya anak walaupun tidak kawin. Nah, ini orang-orang yang sudah rusak akidahnya, sudah rusak tauhidnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikum umamun yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang bisa memberi kalian banyak anak karena aku bangga dengan banyaknya kalian nanti di yaumul qiyamah. Apa sebab yang Rasulullah berikan kepada kita supaya kita punya anak? Menikah. Faham ya? Jadi ada sekelompok orang yang memang mereka ingin menghilangkan sebab itu semuanya. Karena menurut mereka kalau kita yakin kepada sebab, berarti kita telah syirik. Ini salah dalam memahami akidah, salah dalam memahami kalimat tauhid. Jadi ketauhidan seseorang, ketawakalan seseorang itu harus dia melakukan sebab-sebab, dan sebab itu dibagi menjadi 2. Ada sebab yang syar'i, ada sebab yang tidak syar'i.
Sebab yang syar'i dibagi dua, sebab yang datang nasnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan sebab yang itu memang tajarrubah, penelitian dengan pengaruh-pengaruh yang memang secara zahir memberikan pengaruh pada diri seseorang. Misalnya apa? Minum habatus sauda, obat segala penyakit. Kita sakit, kita minum habatus sauda. Kita sakit perut, kita minum madu. Kita minum minyak zaitun. Kita berbekam. Ini kan datang dalil secara nas dari Nabi SAW. Ini sebab yang syar'i. Ada sebab-sebab yang dia itu secara tajarrubah, sudah menjadi penelitian. Daun pacar dicampur dengan kunyit muda itu bisa menyembuhkan penyakit mah. Memang tidak ada resep dokternya, tetapi ini sudah menjadi tajarrubah, penelitian orang bisa menyembuhkan penyakit. Bodrek bisa sakit kepala, ya apalagi bodrek sakit kepala, betul ya? Karena saya jarang minum obat. Ya, paramek untuk sakit kepala. Faham ya? Karena ini memang ada pengaruh penelitiannya. Iya. Nah, ada sebab-sebab yang tidak syar'i. Apa sebab-sebab tidak syar'i? Mentudranu sakit perut, nepingan nandung lega udah. Gadah sakit perut. Ini bukan sebab yang syar'i. Gak ada hubungan apapun, sebut nama dia 3 kali sembuh sakit perut. Pengaruhnya di mana? Ya, kalau kamu nggak bisa menghafal, sulit menghafal, cum jarolong lega bola balik gratis, nggak ada apa-apa juga. Apa pengaruhnya tangan kita? Nggak ada apa-apa. Paham ya? Jadi kalau seandainya nanti kamu sakit, nah kitab apa uleh ya, pulih pakai uleh, nggak bisa. Karena ini pertama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini bisa menyembuhkan, dan juga secara tajarrubah, ini secara penelitian tidak memberikan apapun. Bisa difahami ya? Adapun dari sisi medis dan dokter itu masuk dalam bab tajarrubah, penelitian. Para dokter telah meneliti orang yang sakit jantung misalnya, ada sesuatu di jantungnya, maka ini harus dicopot, harus begini, harus begini, maka ini tidak ada masalah. Tetapi tetap kita harus meyakini yang menyembuhkan saya siapa? Allah, tetapi melalui perantara dokter ini. Bisa difahami? Adapun misalnya seseorang yakin kalau datang kepada seseorang pakai keris saja, dinampain kerisnya, gak ada penyakit. Ini pengaruh dari mana ini? Gak ada pengaruh apa-apa. Bila keris kau sembuh penyakit, berarti dia telah menjadikan sebab apa yang tidak dijadikan sebab dalam syariat, itu namanya apa? Syirik kecil. Apa yang Allah dan Rasulnya tidak menjadikan sebab, kemudian dia jadikan itu sebagai sebab, maka ini apa? Syirik kecil. Ya. Nah, siapa yang misalnya dia rendam peci seseorang kiai misalnya, direndam 3 hari 3 malam, kemudiannya air diminum selama 3 hari 3 malam, selama 4 hari, insya Allah sembuh penyakit mahnya. Nah, pecinya. Ya kalau mungkin pecinya agak putih-putih sedikit lumayan lah. Nah kalau pecinya sudah kuning, airnya harus diminum. Ada seperti itu. Dan ini tidak dibolehkan karena tidak ada pengaruh apapun di situ. Bisa difahami ya? Nah, Allahu a'lam bishawab. Siapa dulu? Pak Munawar dulu. Baik, jelas. Dulu sering, mungkin sekarang masih ada. Dan dulu saya sampaikan, walaupun tidak dibolehkan. Iya. Ada dulu seseorang menyampaikan, ketika dia tertolong oleh sesuatu, seperti pernah tertolong oleh ikan. Tertolong oleh ikan. Ikan misalnya. Terus nggak mau lagi makan ikan. Nah, dia pakai namanya nazar, ikan. Dia katakan seperti ini. Nanti sampai ke anak cucuku itu akan menjadi haram makan. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau sudah mengajarkan, berarti kan menjadi kewajiban. Bagaimana hukum anak cucunya? Masya Allah. Paus Abu Muhammad sekalian. Ya sekalian Abu Muhammad. Ya. Kita ada kepala bersama orang meninggal. Ya. Maka selama saya melakukan itu di kami akhir bila masuk juga dan tidak bisa karena itu kembali membawa kita. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, seseorang bernazar yang mungkin ketika dia mau berbuat sesuatu tiba-tiba ditolong sama kambing. Ya, atau misalnya dia pernah dipatok sama ikan lele, bu ke harum ke baju kah tujuh keturunan. Jadi orang nggak pernah makan lele. Nah bagi dia sendiri, ketika dia mengharamkan sesuatu pada dirinya ya, dengan cara dia bernadar tadi, saya tidak mau makan lele. Boleh nggak dia bernadar seperti ini? Dibolehkan. Secara masal dibolehkan.
Dia bernazar, saya tidak mau makan lele. Boleh bagi dia untuk bernazar dengan hal yang seperti ini. Faham? Ketika seseorang boleh untuk mewajibkan pada dirinya dan boleh dia mengharamkan sesuatu yang haram untuk dirinya, yang mubah tadi. Nadar. Tetapi kalau seandainya dia ingin melepaskan nadar itu, maka dia membayar kafarah tadi dan dia silahkan kembali makan lele atau makan yang selainnya. Tetapi kepada 7 keturunan ini tidak dibenarkan. Ada nadar yang namanya nadar la yumlik. Tidak boleh seseorang bernadar sesuatu apa yang dia tidak miliki. Kalau seandainya saya nanti sembuh dari penyakit saya, antum tolong berikan sedekah kepada fakir miskin 2 juta ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu sesuatu yang bukan milik kita. An-nadar la yumlik. Nadar sesuatu yang dia tidak miliki nggak dibolehkan. Nggak boleh. Jadi misalnya kalau seandainya saya sembuh penyakit, antum wajib berpuasa 1 tahun. Nggak dibolehkan. Karena apa? Karena itu sesuatu yang bukan haknya kita. Jadi anak keturunannya tidak ada hak apapun dari nazar orang tuanya tadi. Ya, tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, kita nanti di yaumul qiyamah kita akan bertemu dengan keluarga kita semuanya. Kalau seandainya memang di ahli jannah berkumpul semua dalam surga, ya berkumpul semua dalam surga. Ya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, semuanya berkumpul dalam surga. Ketika memang mereka semuanya berada dalam surganya Allah. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ada dalam masjid ini, Allah telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua juga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf, qadarullah minggu depan saya ada kajian di luar kota. Sebenarnya saya sendiri berat sekali meninggalkan pengajian kita di malam Ahad, sangat berat, ya. Tapi qadarullah masyafa'al, ya qadarullah saya ada pengajian di luar kota Ahad depan, saya minta izin kepada pengurus. Allah taala alam bisawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.